Juju. Halo Kak. Silakan dulu Juju. Ya Kak. Gimana nih perjalanan tadi? Aman atau macet? Alhamdulillah tadi aman, cuman emang gak ada macet karena kan lagi jam pulang kerja ya Kak. Iya bener banget sih emang waktunya pulang kerja dia emang jalan macet. Kalau aku boleh tahu Juju habis dari mana nih? Tadi aku habis pulang dari les, sekarang kan aku udah kelas 12 ya Kak sekarang. Jadi lagi sibuk banget sama les-les gitu. Oke bener banget sih, baik yang dipersiapin ya karena kan ya Juju juga udah kelas 12 ya kan. Kira-kira gimana nih perasaan Juju mau masuk kuliah? Perasaan aku sih ada senangnya, tapi juga ada takutnya Kak, karena senang udah bisa sampai di titik ini, tapi juga aku ada takut, aku bisa keterima nggak ya kira-kira di universitas impian aku. Oke, tadi kan aku dengar Juju kegiatan habis les ya. Kalau aku boleh tahu selain les kegiatan Juju apa lagi? Kegiatan aku lagi lumayan padat sih Kak, selain aku ikut les-les juga untuk mempersiapkan untuk masuk universitas, aku juga ikut organisasi gitu, aku ikut OSIS dan lagi banyak proker-proker yang sedang berjalan. Oke, jadi kegiatan Juju selain les tentunya ikut organisasi. Juju juga tadi ikut organisasi OSIS ya dari aku dengar. Iya, betul. Oke, kalau aku boleh tahu kamu di organisasi OSIS itu jadi apa? Nah kebetulan aku diamanahkan untuk menjadi sekretaris umum Kak di OSIS. Wah keren banget sih Juju diamanahkan menjadi sekretaris umum. Semoga dengan hal tersebut Juju bisa bisa menjalankan dengan amanah lah. Oke, berarti kamu di sini menyibukkan ya dengan kegiatan-kegiatan kamu yang pasti tentunya positif, kayak les, terus juga ikut organisasi. Nah, sebelumnya nih kalau aku boleh tahu Juju, apakah kamu sudah pernah melakukan sesi konseling? Kak, aku baru pertama kali ini konseling sama kakaknya. Juga sebenarnya aku ada niat, cuman aku kayak masih ragu gitu Kak. Oke, nggak apa banget karena kan mungkin ini pertama kali kamu konseling, jadi kamu wajar lah kalau misalnya kamu merasa takut, gugup atau gimana. Nah, kalau kamu di sini pokoknya relax aja, tenangin aja, kamu bisa cerita apapun yang kamu mau di sini tanpa takut. Oke, jadi sebelumnya aku boleh nanya nggak nih, kamu tahu nggak sih konseling itu apa? Setahu aku, konseling itu sih tempat curhat gitu ya Kak, untuk menyampaikan isi hati aku. Oke, bener banget yang Juju bilang, konseling itu untuk menyampaikan isi hati Juju. Tapi di sini mungkin aku jelasin sedikit sih, apa sih konseling itu? Jadi, konseling itu adalah proses pemberian bantuan secara profesional dari konselor ke konseling. Dan di mana konselornya itu aku sendiri dan konselingnya itu sebagai Juju. Lalu di dalam konseling ini terdapat beberapa asas, salah satunya asas kerahasiaan. Jadi di sini Juju bebas cerita apapun yang Juju pengen cerita, pengen mengeluarkan itu bebas banget tanpa takut Juju merasa ceritanya bakal kemana-mana karena adanya asas kerahasiaan. Terus setelah itu ada juga yang namanya asas keterbukaan, dimana harapannya Juju dalam konseling ini terbuka, jadi bicara aja apa yang mau Juju sampaikan, jangan ada yang dipendam. Nah kalau aku boleh tahu juga nih, Juju kesini atas kemauan sendiri atau paksaan dari orang lain gitu? Sebenarnya kemauan aku sendiri sih Kak. Terus juga aku kalau mau cerita ke orang tua tuh ada rasa bingung atau nggak tahu gimana ceritanya. Terus juga kalau ke temen, aku ngerasa kayak kurang aman gitu. Makanya aku cari tahu tentang konseling-konseling gini dan ketemu sama kakak. Terus juga aku udah tanya ke orang tua dan sama orang tua juga diperbolehkan. Oke, berarti Juju kesini atas kemauan sendiri ya, yang dimana terdapat asas kesukarelaan, yang dimana Juju kesini tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Oke, nah karena ini sesi konseling Juju yang pertama, dimana kalau misalnya waktunya kita batasin selama 30-35 menit, apakah dari Juju setuju? Boleh sih Kak, 30-35 menit. Tapi kalau misalnya aku mau nambah gitu, itu bisa nggak ya Kak? Kalau Juju mau nambah sesi boleh banget, bisa banget, tapi mungkin tidak di hari ini ya, karena takutnya sesi konselingnya tidak berjalan efektif. Dan juga ini kan sesi konseling yang pertama kamu, jadi mungkin kita cukupin aja sampai 30-35 menit, gimana?
Ya kak, nggak apa-apa. Oke, nanti mungkin kalau misalnya Juju mau lanjut, kita bisa buat jadwal untuk sesi kelas minggu 2. Nanti Juju bisa cerita aku aja, nanti kita tentuin Juju bisa kapan dan aku bisa kapan. Oke kak. Oke Juju, gimana nih bahan kamu mau mulai sesi konseling? Apakah masih ada rasa deg-degan atau gimana? Sebenarnya aku udah lebih santai sih kak sekarang, karena dari penyampaian kakak juga santai pembawaannya, jadi aku udah mulai relax. Nah, iya, pokoknya kamu di sini santai aja, relax aja. Anggap kamu lagi cerita sama teman kamu, cerita sama teman kamu. Jadi apa yang kamu sampaikan itu bakal sampaikan aja lah, jangan ada rasa takut atau gimana. Nah, kalau aku boleh tahu gimana nih kira-kira keadaan kamu atau kondisi kamu akhir-akhir ini? Gimana ya kak, yang tadinya aku rada bingung buat nyampein ke kakaknya gimana. Gak apa jujur, relax aja, tenangin diri kamu, tenangin pikiran kamu supaya kamu juga ceritanya lebih santai. Sebenarnya akhir-akhir ini aku tuh lagi bingung banget kak. Oh, kamu jadi masih bingung. Kalau aku boleh tahu kamu bingungnya kenapa tuh? Aku kan udah kelas 12, juga tinggal menghitung hari untuk lulus, juga mau daftar kuliah. Aku kan punya universitas impian, juga aku tuh masih bingung aku harus daftar jurusan apa yang sekiranya tuh cocok sama diri aku. Oke, jadi di sini Juju belum memiliki arah kalian jelas ya setelah lulus mau kemana. Ya kak, aku sebenarnya masih bingung banget, aku thinking juga kira-kira jurusan apa yang sesuai sama diri aku, sesuai sama passion aku, yang kira-kira aku tuh bakal nyaman jalaninnya. Oke, kalau aku boleh tahu nih, apa yang membuat kamu itu berpikir seperti itu kan, berpikir overthinking dan sebagainya? Karena kan aku tuh ada jurusan impian juga ya kak, aku tuh pengen banget masuk kedokteran atau yang kayak farmasi dan seumpama gitu. Sedangkan orang tua aku tuh maunya aku ngambil jurusan hubungan internasional. Sebenarnya aku suka sih kak pilihan orang tua aku, tapi aku takut itu tuh nggak sesuai sama diri aku. Oke, tadi kan kamu selalu bilang bahwasanya kamu pengen ambil jurusan kedokteran atau farmasi. Kalau aku boleh tahu kenapa tuh kamu mau ambil jurusan tersebut? Jadi karena aku tuh di SMA ini aku kan ngambil peminatannya MIPA ya kak. Juga aku merasa aku suka biologi, aku juga nggak takut darah. So, aku suka aja tentang yang berbau-bau kesehatan gitu. Oke, berarti kamu di sini ada beberapa perbedaan ya antara keinginan orang tua kamu dan keinginan kamu. Jadi orang tua kamu menginginkan kamu jurusan HI, sedangkan kamu menginginkan jurusan di bidang kesehatan. Iya, aku ada takut gitu kak, ada ragu. Kira-kira nantinya pilihan yang akan aku ambil ini sesuai nggak sama diri aku atau gimana? Oke, jadi di sini kamu ingin benar-benar memastikan ya bahwasannya jurusan kamu ini bakal sesuai dengan diri kamu dan juga sesuai passion kamu. Iya, jadi aku pengennya nanti pilihan aku tuh sesuai sama diri aku, terus juga supaya aku nggak salah pilih. Jadi aku bisa enjoy jalanin perkuliahannya gitu nantinya. Oke, benar banget sih, karena kalau misalnya kamu sendiri nggak enjoy jalanin perkuliahannya, kamu nggak bersemangat atau bahkan yang lebih buruk itu kamu berhenti di tengah jalan. Nah, kalau aku boleh tahu, kamu sejak kapan nih merasakan bingung tersebut? Mungkin sejak awal kelas 12 sih kak. Jadi teman-teman aku tuh udah pada tahu mau jurusan apa, juga mereka tahu minat bakat mereka apa. Sedangkan aku tuh kayak masih abu-abu gitu loh kak. Oke, jadi ketika kamu melihat orang lain, melihat teman kamu yang udah punya plan, yang udah punya rencana, kamu merasa minder ya, karena kamu belum tahu mau kemana setelah lulus sekolah ini. Ya kak, bener banget. Aku jadi kayak nggak yakin gitu sama diri aku sendiri. Oke, sekarang kita coba fokuskan ya ke diri kamu. Kira-kira apa nih kelebihan yang kamu miliki? Kelebihan mungkin aku tuh suka banget belajar tentang hal baru. Terus juga aku tuh suka untuk kayak langsung praktik gitu kak daripada belajar teorinya gitu. Terus juga aku mungkin cukup mandiri, terus lumayan teliti banget tentang hal kecil gitu. Kayak termasuk kayak dalam mengerjakan tugas tuh aku detail banget gitu kak biasanya. Oke, berarti kamu di sini suka mencoba hal baru dan belajar hal baru ya, berarti. Ya kak, malah aku
suka banget yang kayak gitu. Oke, tadi kan kamu bilang kamu suka mencoba hal baru, suka mempraktikkan secara langsung daripada teori. Kira-kira saat itu sedang dilakukan, apa yang kamu rasakan? Kayaknya aku lebih ngerasa happy aja kalau benar-benar ngelakuin hal yang aku suka kayak gitu. Terus juga aku coba semacam tantangan gitu buat diri aku. Jadi aku ngerasa kayak benar-benar jadi diri aku sendiri gitu Kak. Nah, hal itu berarti Juju ini menunjukkan kalau Juju itu punya potensi yang besar terhadap diri sendiri. Kayak Juju suka mencoba hal baru, teliti, serta mandiri juga kan. Nah, kalau aku boleh tahu, kamu lebih suka bekerja dengan teman atau bekerja secara tim atau lebih suka kerja sendiri? Kalau dari aku sih kayaknya aku lebih suka interaksi dengan orang ya Kak. Tapi itu juga buat aku jadi cepat lelah gitu Kak, cepat capek. Jadi cepat capek kalau aku terus-terusan interaksi sama orang-orang. Baik, berarti sebenarnya kamu ini memiliki kepribadian empati, teliti, mandiri, dan juga punya tanggung jawab ya kalau yang aku dengar dari cerita kamu tadi. Oke, sekarang kita lihat realitas dalam pilihan karir. Tadi kan kamu cerita bahwa kamu pengen ambil jurusan kedokteran, farmasi, dan sebagainya. Sedangkan orang tua kamu ingin mengambil jurusan hubungan internasional. Nah, dua hal itu cukup berbanding sebalik sih sebenarnya antara pilihan orang tua dan pilihan kamu sendiri. Nah, wajar kok kalau kamu di sini merasa bingung, merasa kira-kira apa sih yang sesuai dengan jurusan kamu waktu kuliah nanti. Dan bisa saja kalau kamu tidak ambil sesuai dengan jurusan yang kamu mau atau jurusan yang sesuai dengan passion kamu bakal berhenti di tengah-tengah jalan. Ya juga ya Kak, mungkin karena keraguan aku jadi nggak yakin sama diri aku juga. Aku takut kayak ngecewain orang tua gitu Kak, kalau aku salah jurusan itu. Oke, baik. Sekarang kita coba cocokkan dulu ya. Sebelumnya kamu udah pernah melakukan tes minat bakat gitu belum? Waktu itu kayaknya pernah sih Kak, kelas 10, tapi aku udah lupa hasilnya apa. Oke, tadi kan kamu sempat melakukan tes kelas 10 ya waktu itu. Nah, dan udah lupa. Oke, sekarang mungkin kita coba ulang ya melakukan asesmen untuk mengetahui minat bakat, terus mengetahui jurusan yang sesuai dengan passion kamu. Nah, baik. Di sini kita akan melakukan tes riasek. Di mana tes riasek adalah tes alat ukur psikologis yang dikembangkan oleh John Holland, yang dimana untuk membantu seorang memahami minatnya, mengetahui jurusan yang sesuai dengan passion, dan kecocokan pekerjaan atau jurusan kuliahnya. Nah, biasanya tes riasek ini seseorang dapat mengetahui nih kira-kira lingkungan kerja apa yang sesuai dengan diri dia dan lingkungan jurusan apa yang sesuai dengan diri dia. Maka semakin besar kemungkinan ia merasa nyaman dan berkembang, maka juga itu akan menjadi suatu hal yang berhasil. Nah, oleh karena itu tes ini sering banget digunakan sebagai dasar alat ukur yang dimana untuk mengetahui perencanaan karir siswa, yang dimana biasanya dilakukan waktu kelas 12 SMA. Kira-kira dari penjelasan aku dapat dipahami nggak? Paham Kak. Nah, tes ini sebenarnya nggak harus dikerjakan di sini, kamu juga bisa mengerjakan di rumah. Tapi karena kamu sudah datang sini, jadi aku kasihkan tes ini. Dan di sini juga bisa banget kamu kasih ke teman-teman kamu atau ke adik kamu yang mungkin mereka ingin mengetahui minat bakat atau potensi yang mereka miliki. Nah, tes ini juga bisa kamu lakukan kok di web-web, karena dia namanya juga banyak banget webnya, itu tinggal kamu cari aja tes minat bakat atau yang disebut tes riasek. Nah, ini yang udah aku siapkan tes riaseknya. Kamu bisa kerjakan di sini. Kira-kira kalau aku kasih waktu 2 menit, apakah cukup? Kak, cukup sih Kak. Jadi ini aku cuma pilih ya atau tidak gitu ya Kak? Iya, bener banget. Dan kalau kamu bingung atau gimana dengan pertanyaan, kamu boleh tanya ya. Oke Kak. Oke.
selesai Kak. Oke, aku lihat dulu ya. Baik, di sini aku interpretasikan ya hasilnya. Kamu sudah melakukan tes reaksi dan di sini kamu memiliki tipe kepribadian yang lebih dominan, yaitu RIS atau realistik, investigasi, dan sosial. Tadi kan kamu sempat bilang bahwa kamu suka mencoba hal baru, terus juga suka praktik daripada teori, terus juga kamu memiliki tipe kepribadian yang teliti, mandiri, dan suka bersosialisasi. Nah, itu sesuai banget nih dengan hasil tes reaksi kamu. Nah, kira-kira dari penjelasan aku dapat dipahami nggak? Paham Kak. Oke, sekarang kita coba cocokkan ya pilihan kamu dengan orang tua kamu. Kamu bilang bahwasanya kamu di sini mengambil jurusan kedokteran, farmasi, atau yang setara dengan itu. Nah, dari hasil tes tadi, jurusan yang kamu pilih tadi sesuai banget nih dari hasil tes reaksi yang sudah kamu kerjakan. Karena apa? Karena dalam dunia kedokteran, farmasi, dan psikologi dibutuhkan tipe kepribadian realistik, yaitu tipe yang dimana kamu suka eksperimen daripada teori. Lalu di jurusan farmasi juga kamu dapat bersosialisasi, dimana kamu bekerja dengan yang pastinya berhubungan dengan orang lain ataupun lingkungan sekitar. Lalu juga kamu juga bakal kerja di laboratorium, yang dimana ini sesuai banget dengan tipe kamu yang realistik tadi. Nah, sedangkan pilihan orang tua kamu itu hubungan internasional, yang dimana menurut hasil tes ini kurang cocok karena jurusan ini lebih banyak membahas teori daripada praktikum, dan juga memerlukan public speaking yang lebih banyak daripada teori tadi. Nah, sedangkan hasil tes kamu ini menunjukkan bahwa kamu itu tidak suka berdebat atau bersosialisasi terlalu banyak. Seperti yang kamu tadi bilang kan, energi kamu kadang terkuras. Berarti aku lebih cocok pilihan aku ya Kak daripada pilihan orang tua aku. Iya, benar banget. Dan mungkin ini bisa kamu jelaskan ya ke orang tua kamu kenapa pilihan kamu lebih cocok ke kamu. Dari pilihan yang ada nih, mana yang paling kamu ingin kamu coba? Aku sih tertarik ya Kak sama pilihan aku. Dan juga orang tua aku itu nggak yang mengharuskan banget aku untuk ikutin pilihan mereka. Jadi mereka tuh cuma ngasih saran supaya aku tuh nggak hilang arah. Terus juga mereka support apapun pilihan aku sih Kak. Nah, itu sangat sesuai banget dengan potensi kamu, dan juga dukungan orang tua itu sangat berarti banget buat pemilihan karir. Nah, kalau boleh tahu langkah awal apa yang bakal kamu ambil? Mungkin aku akan lebih giat lagi untuk belajar supaya aku bisa masuk di kedokteran. Karena kan di kedokteran itu lumayan cukup sulit ya Kak. Membutuhkan nilai yang besar, terus juga untuk masuk ke jurusan tersebut juga itu butuh banget effort belajarnya gitu. Terus mungkin aku juga akan mulai untuk lebih disiplin karena untuk jadi dokter kan itu diperlukan ya Kak. Oke, betul sekali. Itu sudah langkah yang tepat lah untuk kamu ambil saat ini, karena di sini lebih fokus pada solusi kamu juga. Betul sekali nih kan, itu menurut aku udah langkah yang tepat. Selain tipe kepribadian kamu juga memerlukan latihan public speaking nih, karena kamu juga kalau ingin jadi dokter pasti kamu juga akan berinteraksi dengan orang lain, dimana kamu seperti menjelaskan kondisi pasien dan mendengarkan keluh kesah pasien. Oh iya sih Kak, betul banget. Aku dulu nggak kepikiran sama sekali Kak. Kedepannya aku bakal untuk selalu mengasah skill public speaking aku sih Kak. Oke, sekarang kalau aku boleh tahu nih, bagaimana nih perasaan kamu setelah kita melakukan tes reaksi tadi? Jujur aku sedikit lega. Jujur aku lega sih Kak sebenarnya. Soalnya aku kesini kan benar-benar merasa bingung, terus juga overthinking, takut kalau aku tuh salah jurusannya. Tapi setelah dengar penjelasan kakak tadi, aku jadi lebih mengerti lagi untuk memilih jurusan yang sesuai sama diri aku. Oke, syukurlah kalau begitu. Berarti sini Juju sudah memahami ya tentang diri Juju, tentang potensi yang Juju miliki, tentang minat bakat yang Juju miliki. Iya Kak, aku jadi lebih yakin sama pilihan-pilihan aku.
Oke, baik. Sekarang kita rangkum dikit ya, jujur dari sesi konseling kita tadi hari ini. Dari sesi konseling hari ini, tadi kamu cerita bahwa akhir-akhir ini kamu merasa bingung, overthinking terhadap jurusan kuliah kamu. Karena ada beberapa pilihan yang kamu minati, yaitu seperti kedokteran, farmasi, dan yang lainnya. Sementara orang tua kamu memiliki keinginan bahwa kamu itu pengen berada di sosum atau di hubungan internasional. Nah, hal inilah yang membuat kamu takut salah jurusan dan takut tidak sesuai dengan passion kamu. Lalu kalau kita eksplorasi lebih dalam setelah melakukan tes reaksi tadi, hasilnya menunjukkan bahwa kamu ini memiliki tipe kepribadian RIS atau Realistic Investigation dan sosial. Dari hasil tersebut, lihat kalau kamu itu lebih cocok pada jurusan yang kamu pilih tadi, kayak memperhatikan langsung, kemampuan analisis, serta interaksi sosial seperti ya kedokteran tadi, farmasi ataupun sebagainya. Sedangkan HI emang kurang cocok di kamu karena lebih banyak membutuhkan teori lah daripada mempraktikkan langsung. Selain itu juga, tadi kamu juga sudah menemukan langkah awal yang bisa kamu lakukan, yaitu mungkin kamu lebih disiplin, terus meningkatkan komunikasi kamu, dan mempersiapkan diri untuk masuk ke jurusan kedokteran. Karena jurusan kedokteran tadi membutuhkan effort yang lebih. Nah, jadi sebenarnya kamu ini di sini udah mulai nih memiliki arah yang lebih jelas jujur daripada sebelumnya. Ya Kak, aku jadi lebih tenang dan juga yakin untuk memilih kedokteran. Oke, bagus banget. Aku senang banget karena kamu di sini sudah mulai memahami diri kamu, sudah mengetahui minat, bakat, kekurangan, dan kelebihan kamu. Dan ingat ya Juju, memilih jurusan itu bukan tentang mengikuti orang lain, tapi tentang mengenali diri sendiri, terus supaya nanti kamu bisa berjalan dengan enjoy, semangat, dan nyaman. Ya Kak, makasih banyak ya Kak. Aku jadi ngerasa lebih ada yang dengerin aku, terus juga aku dibantu buat mengenalin diri aku sendiri gitu. Oke Dara, sama-sama. Kamu juga sudah hebat, sudah memberanikan diri datang ke sini, udah memberanikan diri untuk cerita tentang apa yang kamu rasakan. Itu emang tidak mudah, tapi kamu sudah melakukan langkah yang benar. Iya Kak, terima kasih ya Kak. Oke Dara, oke Juju, sebelum kita akhiri, kira-kira dari Juju ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk sekarang sih udah lumayan jelas ya Kak. Aku udah ngerasa cukup dengan penjelasan Kakak. Jadi aku udah ngerasa lega juga sekarang. Oke, karena ini waktunya sudah mau habis, kira-kira dari Juju setelah mengikuti sesi konseling ini ada gimana nih perasaannya? Jujur ya Kak, perasaan aku sekarang tuh lega banget setelah dapat sesi konseling ini. Terus juga keraguan aku, kebingungan aku, ke-overthinkingan aku tuh semuanya jadi kayak lumayan mereda gitu. Karena dari permasalahan-permasalahan aku tuh udah kejawab sama kakak tadi. Jadi aku kayak dapet solusi gitu. Oke, alhamdulillah ya Juju kalau kamu sudah merasa jauh lebih baik. Betul sekali, solusi itu muncul dari diri kamu sendiri. Sehingga di konseling ini kita meluruskan hal-hal yang perlu diluruskan, dan keputusan akhir juga tetap berada di tangan kamu. Jadi bukan dari aku, karena kan yang akan memilih jurusan, yang akan menjalankan itu kamu sendiri. Nah, mungkin kita bisa lanjutkan ya di pertemuan berikutnya untuk melihat perkembangan kamu. Dan aku juga mengucapkan terima kasih banyak karena kamu sudah percaya dan sudah mau terbuka kepada aku. Iya Kak, terima kasih banyak ya udah ngebantu aku. Aku benar-benar ngerasa ada yang bimbing aku. Oke, sama-sama Juju, aku juga terima kasih banyak. Kira-kira ada yang mau ceritain lagi nggak dari sisi konseling tadi? Udah cukup sih Kak untuk sekarang. Oke, mungkin kita tutup sesi konseling hari ini. Dan mungkin setelah ini Juju ada kegiatan apa? Setelah ini kayaknya aku nggak ada kegiatan sih Kak, soalnya kan habis pulang les juga nih tadi. Jadi udah. Oke. Berarti Juju habis ini mau istirahat, pulang ke rumah ya? Iya Kak. Oke, baik. Mungkin bisa aku antar ke depan? Iya Kak, terima kasih banyak ya Kak. Aku izin Sama-sama pamit ya, Kak. Iya. Yuk kamera lagi. Tiba